Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah mengerjakan contoh soal yang menggunakan metode Frobenius jika akar-akar initial equation-nya berbeda dengan pecahan, ya. Sekarang kita akan mengerjakan metode Frobenius jika akar-akar dari initial equation-nya kembar, ya. Bagaimana? Contohnya soal nomor 5 itu, ya. Ini nanti akar initial equation-nya kembar. Maka kita mengerjakan soal nomor 5, ya. Kita tulis ulang. X turunan kedua kita tulis dengan notasi Newton saja, 1 min 2X turunan pertama terus ditambah X min 1 Y, ya. Nah, ini tentu kita tidak bisa mengerjakan dengan metode power series, ya. Kenapa? Karena dalam bentuk standarnya seperti ini, kan. X min 1 Y dibagi X, ya, sama dengan 0 bagi X. Nah, kemudian 1 min 2X ini berarti untuk X sama dengan 0. Nah, maka ini 1 per 0 ini, kan, terus dikurangi 1 per 0. Nah, ini koefisiennya ini non analitik, ya. Sehingga kita tidak bisa mengerjakan dengan power series, kita mengerjakan dengan metode Frobenius. Sekarang kita non analitik. Oke, kita menggunakan metode Frobenius. Ya, kita masukkan saja metode Frobenius, ya. M sama dengan 0 hingga tak hingga, turunan keduanya adalah M plus R min 1 dikalikan AM X pangkat M plus R min 2, ya. Nah, terus ditambah 1 min 2X turunan pertamanya M sama dengan 0 hingga tak hingga M plus R AM X pangkat M plus R min 1 ditambah X min 1 M sama dengan 0 hingga tak hingga M AM, ya, Y nya M X pangkat M plus R sama dengan 0, ya. Oke, maka kita memperoleh dari sini sukunya
M plus R min 1, dari sini M plus R min 1 dan M plus R kalau dikalikan 2X. Kalau dari sini kita memperoleh M plus R plus 1 bahkan, dan M plus R ya, berarti kita paling kecil M plus R min 1 ya, kalau ini kita kalikan X. Maka yang suku M plus R min 1 itu dari sini kita memperoleh M plus R min 1 ya, dari penjumlahan yang pertama. Dari sini kita juga memperoleh M plus R min 1 kalau dikalikan 1 ya, berarti ditambah M plus R. Dari sini nggak ada ya, yang paling kecil M plus R dan M plus R plus 1. Oke, ini AM X pangkat M plus R min 1, kemudian ditambah yang M plus R. Dari sini nggak ada, dari sini ada waktu dikalikan min 2X ya, akan ketemu AM X pangkat M plus R. Berarti ini min 2 M plus R waktu dikalikan min 1 ya, min 1 ya. AM X pangkat M plus R. Oke, yang AM X pangkat M plus R plus 1 cuma dari suku yang terakhir saja, tidak didapat dari yang lain. Maka kita bisa menuliskan di sini waktu dikalikan X ya, M sama dengan 0 hingga tak hingga, AM X pangkat M plus R plus 1 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan, ini berarti ditambah 1 ya, pengalian M plus R ditambah 1 di sini, berarti min 1 tambah 1 0, M plus R kali M plus R kuadrat ya. M sama dengan 0 tak hingga M plus R kuadrat AM X pangkat M plus R min 1. Kemudian ya, di sini minnya kita bawa ke depan saja ya, biar lebih sederhana. Nah, M sama dengan 0 hingga tak hingga 2M plus 2R plus 1 ya. M X pangkat M plus R. Yang ini ya sudah, itu sudah paling sederhana. M X pangkat M plus R plus 1 sama dengan 0. Oke, pangkat terendah ya kita peroleh dari penjumlahan yang pertama ini, waktu M sama dengan 0 ya, M sama dengan 0, maka ketemu R kuadrat ya, AM X pangkat R min 1 ya, initial equation ya. Sebentar, belum ditulis initial equation, nanti initial equation ya. Pangkat terendah diperoleh dari suku yang
penjumlahan yang pertama, rumus yang pertama dengan M sama dengan 0, yaitu untuk X pangkat R min 1 ya. Yaitu M-nya 0, R kuadrat, AM X pangkat R min 1 sama dengan 0. Nah, R kuadrat sama dengan 0 ya. Maka ini kembar ya, R1 sama dengan R2 sama dengan 0. Oke. Ini mungkin saya kasih catatan jawaban kembar ya. Ya, kita tinggal memasukkan R sama dengan 0 ke rumus terakhir kita ini ya. Ya, begitu. Nanti kita akan mendapatkan recursion formula ya. Tapi waktu R1 yaitu sama dengan 0. R2-nya gimana? Ya, nanti kita akan mencari R2 dengan cara yang lain. Ya, kita nanti akan lanjutkan ke recursion formula dengan R sama dengan R1 sama dengan 0. Kita lanjutkan, ini yang terakhir, persamaan terakhir ya. R-nya sama dengan 0, kita masukkan ke situ, R-nya sama dengan 0 ya. Persamaan terakhirnya tadi saya tulis lagi di sini. Sekarang kita masukkan untuk R sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh untuk R sama dengan 0, R sama dengan R1 sama dengan 0 ya. Nah, maka kita akan menghasilkan M sama dengan 0 hingga tak hingga M kuadrat AM X pangkat M min 1 dikurangi M sama dengan 0 hingga tak hingga 2M plus 1 AM X pangkat M ya. Ditambah M sama dengan 0 hingga tak hingga AM X pangkat M plus R-nya 1 ya, sama dengan 0 ya. Itu yang kita dapatkan ya. Sekarang kita tidak bisa menjumlahkan ini menjadikan 1 karena pangkatnya tidak sama ya. Ya, kita buat ke M plus 1 semua saja yang paling mudah. Ya. Kita buat M min 1 sama dengan S plus 1 ya, sehingga M-nya sama dengan S plus 2 ya. Ya, sekarang batasnya S plus 2 sama dengan 0, S sama dengan min 2 ya. Nah, hingga tak hingga M kuadrat S plus 2 kuadrat ya. AM AS plus 2 X pangkat M min 1 S plus 2 kurang 1 S plus 1 ya. Nah, untuk suku yang kedua ini kita bikin M sama dengan S plus 1 ya, ini langsung berarti S sama dengan S plus 1 sama dengan 0, S sama dengan min 1 ya. Nah, 2M, 2S plus 2 ya, plus 1 berarti 2S plus 3. 2S plus 3. AM menjadi AS plus 1. Terus yang ini X pangkat S plus 1 ya. Yang ini langsung saja M-nya diganti dengan
suku yang terakhir M-nya diganti dengan S. S X pangkat S plus 1 sama dengan 0, ya kan? Ini pangkatnya sudah sama tapi nggak bisa dijumlahkan karena batasnya nggak sama ya. Tidak bisa dijadikan 1 karena batasnya sama, nggak sama. Waktu min 2 kita masukkan ke sini, min 2 kurang 2 0 ya, nggak masalah. Waktu min 1 ini ada harganya ya, 1 kuadrat 1 ya, berarti kita keluarkan dari situ waktu min 1 1 ini A min 1 tambah 2 A1 ya, A1 X pangkat min 1 tambah 1 X pangkat 0 atau A1 gitu ya, ya kan? Ya ini waktu min 1. Waktu 0 ya sudah ikut dalam deret, ditambah ya mungkin ginilah, S sama dengan 0 hingga tak hingga S plus 2 kuadrat S plus 2 gini kan. Nah ini waktu min 1 berarti min 2 tambah 3 berarti 1 ya, berarti min sorry kita keluarkan dulu waktu S nya sama dengan min 1 ketemu kok ngono maneh. Maka akan ketemu min 1 A0 ya, A0 pangkat kalikan X pangkat 0 berarti A0 ini, A0 dikurangi S sama dengan 0 hingga tak hingga 2S plus 3 AS plus 1 X pangkat S plus 1 ditambah S sama dengan 0 hingga tak hingga S X pangkat S plus 1 sama dengan 0 ya. Nah ini sudah batasnya sama, pangkatnya sama, berarti bisa kita jadikan 1 A1 min A0 A1 min A0 ditambah S sama dengan 0 hingga tak hingga S plus 2 kuadrat S plus 2 dikurangi 2S plus 3 AS plus 1 ditambah AS X pangkat S plus 1 sama dengan 0 ya. Berarti dari sini kita peroleh A1 min A0 sama dengan 0 ya, dan yang ada di dalam tanda kurung ini sama dengan 0 ya, dan S plus 2 kuadrat AS plus 2 dikurangi 2S plus 3 AS plus 1 plus AS ya, sama dengan 0 ya. Ini kita pindah ke sebelah kanan maka kita peroleh AS plus 2 sama dengan ya ini jadi plus ya,
2S plus 3 AS plus 1 min AS dibagi S plus 2 kuadrat ya. Ini recursion formula ya. Nah, kita akan mensimulasikan recursion formula tersebut ya, untuk S mulai dari 0 untuk mendapatkan koefisiennya ya. Dari sini kita, dari yang pertama ini tentu kita memperoleh ini ya, A1 sama dengan A0 ya. Ini yang pertama. A2 nanti kita peroleh dari, mulai A2 kita peroleh dari recursion formula. Ya, berikutnya kita harus mensimulasikan recursion formula. Kita lanjutkan ya, recursion formula ini ya, kita akan simulasikan ya. Ini tadi recursion formulanya. Ya, sekarang kita sudah tahu tadi yang pertama sebelumnya, yaitu bahwa A1 sama dengan A0 ya, ini kan. Nah, kita tahu A1 sama dengan A0. Sekarang untuk S sama dengan 0, kita peroleh A2 sama dengan 3 A1 dibagi dikurangi AS A0 ya, dibagi dengan 2 kuadrat ya. Ya, ini sama dengan 2A0, karena ini 3A1 sama dengan A0 kan, dari persamaan sebelumnya. Berarti ini 2A0 dibagi 2 kuadrat sama dengan A0 dibagi 2. Oke. Untuk S sama dengan 1, kita akan peroleh A3 sama dengan ini 2 tambah 3, 5 ya. 5A2 ya, dikurangi AS, AS-nya A1. Terus S-nya ini berarti 3 ya, 5 kuadrat ya. Salah, 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat. A2-nya kita ganti dengan ini, sama dengan 5 A0 bagi 2. A1-nya kita ganti dengan A0. Ini 3 kuadrat, itu kan. Ya. Ini sama dengan ini berapa ya? 3/2 ya. Ya kan, ini 5/2 dikurangi 2/2. 3/2 A0 dibagi dengan 3 kuadrat ya. 3-nya hilang dengan ini, 2-nya turun ke bawah, sama dengan A0
kali 3 kali 2 sama dengan A0 bagi 3 faktorial, ya kan? Ini kita bisa menuliskan A0 bagi 2 faktorial, ya. Kita tambah lagi, S sama dengan 2, kita peroleh A4 sama dengan, ini berarti 7 ya, 7 A3 dikurangi A2, ini S-nya 4 ya, kuadrat ya. Kita ganti 7 kalikan A0 bagi 3 faktorial, A2 nya ini kita ganti dengan A0 bagi 2 faktorial ya. Dibagi 4 kuadrat. Biar bisa dijumlahkan, penyebutnya disamakan ya. 7 A0 bagi 3 faktorial ditambah 3 A0, ini kan 4 kuadrat ya, sama dengan 4 dan ini min ini ya, kok plus jadi plus. Ya, 4 A0 dibagi 3 faktorial dibagi 4 kuadrat sama dengan ini 4 nya hilang ya, menjadi A0 4 faktorial ya. Untuk S sama dengan 2. Mungkin belum percaya, S sama dengan 3, kita aplikasikan lagi. A5 sama dengan 6 tambah 3 9 ya, 9 A4 dikurangi A3 dibagi 5 ya kan, kuadrat. A4 nya kita ganti dengan ini ya, A0 bagi 4 faktorial dikurangi A3 nya kita ganti dengan A0 bagi 3 faktorial, ini 5 kuadrat. Ini nanti bisa dikira 1 ini. Ya, 3 faktorial dibagi 5 kuadrat sama dengan ini, biar bisa dibagi 9 A0 bisa dikurangkan ya, penyebutnya disamakan ya, dikurangi 4 dibagi 5 kuadrat sama dengan 5 A0 bagi 4 faktorial bagi 5 kuadrat. Kuadratnya hilang menjadi per 5, ini berarti 5 faktorial ya, sama dengan A0 bagi 5 faktorial, dan seterusnya. Ini tentu A6 sama dengan A0 bagi 6 faktorial. Anda verifikasi sendiri ya. Maka Y general solutionnya sama dengan X pangkat R, X pangkat 0 ya, dikalikan A0 tambah A1X tambah A2
X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 tambah A4X pangkat 4 dan seterusnya. X pangkat 0-nya tentu sama dengan 1. A0-nya kita keluarkan di sini. Ini 1 ditambah A1-nya tadi sama dengan A0 ya. Berarti X ditambah A2. A2-nya ini X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial ya. Anda periksa di deret konvergen, ini akan sama dengan E pangkat X ya. Oke, kita sudah menemukan Y1 ya. Y1 sama dengan E pangkat X. Ingat bahwa jawabannya adalah C1Y1 ditambah C2Y2 ya. Ini 1. Oke, Y1-nya sudah ketemu, tinggal Y2-nya. Karena kembar R-nya, pasti Y2-nya akan ketemu E pangkat X lagi ya. Sehingga kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan basis yang lain ya, untuk persamaan inisial yang akar-akarnya kembar.